Dulu saya di tentara dapat perintah untuk ngejar-ngejar saudara Budiman Jatmiko. Tetapi setelah ketemu, beliau katakan beliau baca buku saya, beliau mengerti pemikiran-pemikiran saya. Saya Budiman Jatmiko dengan masa lalu saya, Pak Prabowo dengan masa lalu Pak Prabowo, kita ingin sama-sama rebut masa depan bersama rakyat Indonesia. Yang saya sedih melihat pertemuan itu, betul-betul sedih. Kenapa Budiman Sujatmiko tidak jujur kepada Pak Prabowo? Pak Prabowo, saya 2 kali gagal menjadi anggota DPR. Saya tidak berhasil jadi anggota DPR. Jadi kemudian dia juga harus ceritakan bahwa sebenarnya waktu dia memegang undang-undang pedesaan, besar harapan menjadi menteri pedesaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, pada kesempatan kali ini saya ingin membicarakan tentang sosok seorang Budiman Sujatmiko, politisi PDIP yang juga ex-ketua Partai Rakyat Demokratik atau PRD pada era Orde Baru, yang sempat diburu sebagai musuh bebuyutan oleh ex-Danjen Kopassus Prabowo Subianto. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba saja ia mendeklarasikan berdirinya relawan Prabowo Budiman Bersatu atau yang dikenal dengan akronim atau singkatan Prabu di Semarang pada tanggal 18 Agustus 2023 di Semarang. Karuan saja politisi PDIP ini mendapatkan komentar beragam dari berbagai kalangan. Bahkan ex-sekretaris jenderal Partai Rakyat Demokratik atau PRD Petrus Haryanto memberikan komentar yang cukup menohok. Menurutnya deklarasi tersebut bukan hanya menunjukkan Budiman mengkhianati kawan-kawan seperjuangannya, tapi juga mengkhianati keluarga korban penculikan. Lebih dalam lagi, dia telah mengkhianati demokrasi dan nilai-nilai kemanusiaan. Manuver Budiman secara terang-terangan mendukung Prabowo, kata Petrus, merupakan dukungan kepada penjahat HAM. Itu adalah langkah politik yang ingin menghapus jejak hitam pelaku pelanggaran HAM, meneguhkan politik impunitas, kata Petrus. Petrus juga menolak retorika Budiman Sujatmiko bahwa langkah yang diambilnya adalah tugas jarak. Prabowo dianggap Budiman sebagai pemimpin strategis yang mampu mengemban tugas untuk memajukan Indonesia, siap menghadapi tantangan ke depan, berhadapan dengan negara-negara barat. Itu pembenaran Budiman saja. Untuk melegitimasi bahwa berangkulan dengan penculik adalah keharusan jarak, itu bukti pragmatisme Budiman supaya bisa mendapatkan sesuatu ketika Prabowo berkuasa. Padahal belum tentu juga Prabowo menang, ujar Petrus. Tidak hanya ex-sekjen PRD Petrus Haryanto, politisi senior PDIP Pandana Baban justru melontarkan pernyataan yang sangat mengejutkan. Ia terang-terangan membuka aib Budiman Sujatmiko. Dulu saya di tentara dapat perintah untuk ngejar-ngejar saudara Budiman Jatmiko. Tetapi setelah ketemu, beliau katakan beliau baca buku saya, beliau mengerti pemikiran-pemikiran saya, dan akhirnya beliau menyatakan ingin mendukung beberapa hal. Yang penting, Budiman saat ini merupakan anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan. PDI Perjuangan sendiri resmi mengusung kadernya Ganjar Pranowo untuk maju di Pilpres 2024 mendatang. Saya Budiman Sujatmiko dengan masa lalu saya, Pak Prabowo dengan masa lalu Pak Prabowo, kita ingin sama-sama
rembuk masa depan bersama rakyat Indonesia. Saya berdoa pada Tuhan, saya berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi pertama, perpecahan tidak ada perpecahan. Yang saya sedih melihat pertemuan itu, betul-betul sedih. Kenapa Budiman Sujatmiko tidak jujur kepada Pak Prabowo? Pak Prabowo, saya 2 kali gagal menjadi anggota DPR. Saya tidak berhasil jadi anggota DPR. Jadi kemudian dia juga harus ceritakan bahwa sebenarnya waktu dia memegang undang-undang pedesaan, Besar Harapan menjadi Menteri Pedesaan, tapi Budi Ari yang menjadi Wakil Ketua. Satu, yang kemudian hal yang tidak masuk di akal, yang dia katakan bahwa ada persatuan kaum nasionalis menjadi alasan dia datang ke Prabowo. Itu doktrin dan kenyataan hidup daripada PDI Perjuangan itu mengenai persatuan nasional. Di PDI Perjuangan itu sudah final. Masalah suku, agama itu dibuktikan dan tidak ada hal yang baru. Jadi sebenarnya saya harapkan Budiman itu jujur, terbuka, menceritakan apa adanya, dan kemudian hak dia itu, dia bergabung dengan Prabowo itu hak dia. Cuma memang tidak ada tempatnya lagi di PDI. Karena kegagalan 2 kali yang tidak mampu atasi. Memang sedih gitu loh. Dia sudah pernah jadi anggota DPR, kemudian dia bertarung 2 kali kalah di Pacitan, dia Trenggalek dan sebagainya di Jawa Timur. Ya kasihan memang. Jadi sekarang dia mau ngambil panggung. Dia mau ngambil panggung untuk kemudian seakan-akan menjadi begitu seksi, begitu kontroversial. Dan buat kita sangat bersyukur ini, buat PDI sangat diuntungkan ada orang-orang seperti ini terbuka, menyatakan diri berbeda dengan apa yang sudah diyakini oleh PDI Perjuangan, baik secara doktrin, azas, program perjuangan. Itu intinya itu orang rakyat miskin, meningkatkan kesejahteraan rakyat. Coba kalau disimak pidato di GBK dari Ibu Megawati, itu kesejahteraan sosial. Jadi tidak ada yang baru ditukang-tukangi gitu loh. Nah kemudian kemudian diganduli masa lalu. Diganduli masa lalu maka itu berperilakulah baik. Tidak ada rekayasa model diganduli. Itu datang sendiri. Ya kalau kita dulu memang berbuat hal-hal yang tidak ya menjadi gandul otomatis, bukan berarti kemudian ada rekayasa mengganduli dan kemudian kita menjadi terharu. Itu aja yang itu. Tapi apapun ceritanya, saya sebagai senior di PDI Perjuangan, aku berterima kasih pada keberanian Nyali untuk meninggalkan PDI Perjuangan, dan sayang seharusnya jujur mengatakan kepada Prabowo, Pak Prabowo, saya tidak bisa lagi jadi anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Begitu. Sahabat-sahabat tercinta bangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, di dalam dunia politik memang tidak ada yang abadi. Yang abadi adalah kepentingan itu sendiri. Pertanyaan yang kemudian muncul, lantas kepentingan apa? Tendensi apa? Tiba-tiba saja sosok seorang Budiman Sujatmiko yang dikenal memiliki idealisme yang cukup mengagumkan, terutama berkaitan dengan kecintaan pada bangsa dan negara, tiba-tiba saja balik kanan dan melabuhkan dukungan politiknya kepada seorang mantan Danjen Kopassus, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di dalam kontestasi Pilpres 2024. Bisa jadi aib yang dibuka secara belak-belakan oleh Pandana Baban, politisi senior PDIP, barangkali ada benarnya. Budiman Sujatmiko sudah tidak mendapatkan tempat yang layak dan mulia di dalam internal PDIP. Apalagi pernah menjadi wakil rakyat di Senayan, tetapi ketika mengikuti kontestasi dalam pemilu sebanyak 2 kali,
dia ternyata gagal untuk menjadi wakil rakyat. Kegagalan sebanyak 2 kali menjadi wakil rakyat bisa jadi menjadi pertimbangan utama bagi Budiman Sujatmiko untuk melirik ke kubu lain, terutama Partai Gerindra, di mana di situ ada sosok Prabowo Subianto yang pada rezim Orde Baru menjadi musuh bebuyutan, dan itu juga terang-terangan diakui sendiri oleh Prabowo Subianto. Kalau hengkangnya Budiman Sujatmiko dari PDIP ke Gerindra itu dianggap sebagai sebuah idealisme, saya pikir ini sesuatu yang naif dan picik. Apapun yang terjadi, seorang bakal capres yang penuh dengan beban masa lalu, lebih-lebih terkait dengan pelanggaran HAM berat pada masa Orde Baru, saya pikir tidak ada satupun sejengkal idealisme yang layak disandang oleh sosok ex-Danjen Kopassus semacam itu. Jadi kalau alasannya karena idealisme politik untuk menyatukan nilai-nilai patriotisme dan nasionalisme, saya pikir ini sesuatu yang bullshit belaka. Jadi yang menjadi pertanyaan kemudian, kenapa tiba-tiba saja Budiman Sujatmiko sedemikian gampang menjual idealismenya hanya untuk kepentingan politik elektoral? Ini sesuatu yang patut menjadi pertanyaan terutama para pejuang demokrasi, dan terutama mereka yang selalu berteriak-teriak tentang penegakan hak asasi manusia, tetapi ada sosok yang pernah memiliki marwah dan martabat yang luar biasa sebagai ketua Partai Rakyat Demokratik yang dulu berjuang mati-matian untuk mendongkal rezim Orde Baru dari istana. Tiba-tiba saja hanya untuk kepentingan politik elektoral dia rela untuk menjual idealisme itu hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.